أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kita masuk di al-qism tsani, bagian yang kedua, al-jazim. Ini amil jazam bagian yang kedua. Pada bagian yang lalu kita sudah membahas 4 amil jazam yang ada pada bagian yang pertama, yang menjazam satu fi'il. Sekarang kita akan melihat al-qism tsani yang menjazam 2 fi'il. Ini disebut sebagai adawatus syartil jazimah, kata tugas yang digunakan dalam kalimat syarat al-jazimah yang berfungsi menjazam. Ada cukup banyak tuh pembahasannya ya. Kalau tidak tuntas malam ini, kita sambung pada pertemuan mendatang. Al-qism tsani di halaman 188. Al-qism tsani min jawazimil mudhari' yajzimu fi'lain. Bagian kedua dari amil jazm fi'il mudhari' itu menjazam 2 fi'il. Wa huwa adawatus syartil jazimah, merupakan kata-kata tugas yang berfungsi sebagai syarat yang menjazam. Jadi kita masuk di al-qism tsani min jawazimil mudhari'i yajzimu fi'lain, bagian kedua dari amil jazm mudhari' yang menjazam 2 fi'il. Wa huwa adawatus syartil jazimah, yang merupakan kata tugas untuk syarat menjazam. Ada 2 jumlahnya. Ini ada 11 ya, cukup banyak, ada 11. Adawatus syartil jazimah, kata tugas syarat berfungsi sebagai amil jazm itu 11 ada 11 kata. Wahia, yaitu in, izma, itu in ya, in, izma, ini satu kelompok. Kemudian man ya, ma, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, ai. Kulluha asma, semuanya merupakan isim. Ma ada in wa izma, selain in dan izma. In dan izma itu harf ya, fahuma harfani. Jadi keduanya harf. Yang 9 sisanya itu isim. Kemudian ada sedikit penjelasan tentang arkanu uslub syarat, rukun-rukun uslub syarat. Dari satu kalimat itu disebut kalimat syarat, dia harus memenuhi rukun. Ada 3 rukunnya ya, ini harus terpenuhi 3 ini, baru disebut sebagai kalimat syarat. Uslubus syarti yatakawwanu min 3 arkan. Uslub syarat tersusun dari 3 rukun. Wahia, yang pertama adatus syarat, kata tugas syarat, harf atau isim syarat. Jadi kata tugas ini bisa harfus syarat, bisa juga ismus syarat. Kemudian yang kedua jumlatus syarat, kalimat syarat. Lalu yang terakhir yang harus terpenuhi komponen ketiganya adalah jumlatu jawabis syarat, kalimat yang merupakan jawaban syarat. Jadi ada kata tugas syaratnya, bisa isim, bisa harf. Dan yang kedua ada kalimat syaratnya, kemudian ada kalimat jawab syarat. 3 itu ya. Misalnya di sini beliau memberikan contoh nahwu in tuzakir tanjah. In sebagai adatus syarat, dalam hal ini merupakan harf ya, harfus syarat. Kemudian tuzakir sebagai jumlatus syarat. Lalu tanjah sebagai jawab. Ini sebagai jawab, jumlah jawab syarat.
Ini kalau di i'rab, in harfu syartin jazim, ia merupakan harfu syart yang menjazam, mabniun 'ala sukun. Ya, mabni sukun. Jadi harfu syartin jazimun mabniun 'ala sukun. Tudzakir fi'lun mudhari. Nah, ingat fi'lun mudhari ya. Nah, di atas sudah kita sampaikan bahwa adawatus syarat itu menjazam dua fi'il. Jadi fi'il mudhari yang ada pada kalimat syaratnya dan fi'il mudhari yang ada pada jawab. Ya. Jadi di sini pada kalimat syaratnya tudzakir fi'lun mudhari. Ini majzum ya. Merupakan fi'lu syarti majzumun bi'in. Dia merupakan fi'il syarat yang dijazam dengan adanya in. Wa alamatu jazmihi sukun, tanda jazmnya adalah sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ant. Fa'il adalah dhamir mustatir wujuban ya, takdirnya adalah ant. Itu fi'il pertama. Ya, ini fi'il syarat. Yang kedua ini jawaban syaratnya. Ini juga kalau berupa fi'il mudhari juga dijazm. Tanjah fi'il mudhari'un jawabus syarti majzumun bi'in. Merupakan fi'il mudhari sebagai jawab syarat yang dijazam dengan in. Wa alamatu jazmihi sukun, sama ya dengan di atas. Tanda jazmnya adalah sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ant, sama. Jadi tiga komponen ini harus terpenuhi dalam kalimat syarat. Ya, penting ini ya. Apa tadi yang pertama? Adatus syart. Ini bisa berupa harf, bisa berupa isim. Ya, bisa harfus syart, bisa ismus syart. Kemudian yang kedua harus ada jumlatus syart. Lalu yang ketiga ada jumlah jawab syart. Nah, semua nanti terlepas dari adatus syarat yang digunakan, apakah in, izma, man, ma, mahma, ini strukturnya seperti itu, tiga komponen ini harus terpenuhi karena dia merupakan rukun. Nah, sekarang kita lihat makna ya, makna dari adatus syarat ini ya. Ma'ani adawatis syaratil jazimah. Makna kata tugas syarat ya, yang menjazam ini. Yang pertama, in wa izma, ini dikelompokkan jadi satu ya. Keduanya harf dan juga maknanya sama ya. Harfa syartin li mujarradi ta'liqil jawabi 'ala syart. Merupakan keduanya merupakan harf ya, dua huruf syarat li mujarradi ta'liqil jawabi 'ala syart. Untuk semata menghubungkan atau mentaklik ya, mengkaitkan jawab terhadap syarat. Biasa kita terjemahkan tuh jika, maka. Innya sebagai jika, ya, nanti jawabnya maka. Misalnya dalam surah An-Nisa ini ya, qauluhu ta'ala iyyasha yuzhibkum. In sebagai adatus syart atau harfus syart. Maknanya jika. Yasha ini dari kata sya'a yasha'u di jazm ya. Jadi dari fi'il mudhari sya'a menjadi yasha'u. Ah, ini ya. Sebetulnya panjang gitu kan, menghendaki, tapi karena dia di jazm ini sukun kan, ini kan sahih akhir lah, maka dia jazm dengan sukun. Nah, ketika disukun ini kan ketemu dua sukun ya, maka dihapus salah satunya. Nah, ini hanya dibaca iyasha. Itu terpenuhi tiga rukunnya. In sebagai adatus syart yang berupa harf itu, kemudian kalimat syaratnya berupa fi'il yasha. Dan jawabannya di belakang yuzhib, makanya dia disukun yuzhibkum dari kata azhaba yuzhibu. Yuzhibu kalau marfu' ya, tapi ini kan dia sebagai jawabus syart, maka dia majzum ya. Yuzhib disukun. Sama juga dengan izma, maknanya sama, jika ya. Misalnya pada contoh yang tadi disampaikan,
innya kita ganti jadi izma. Izma tudzakir tanjah. Sama kalau kita sebut in tudzakir tanjah. Izma tudzakir tanjah. Jadi dia harf syarat. Sama ya, i'rabnya tadi sudah. Kemudian yang ketiga man. Man ini ismu syaratin lil aqil, isim syarat untuk makhluk yang berakal. Man, ya, maka biasanya diterjemahkan barang siapa yang begini maka begitu, ya. Atau siapapun yang begini maka begitu. Itu man. Misalnya dalam surah At-Talaq, ya, qaulu ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa mannya sebagai ismu syarat, siapa atau barang siapa, siapapun. Yattaqi yang bertakwa. Nah, yattaqi ini majzum, ya, dari kata ittaqa yattaqi. Yattaqi ada ya di belakang sebagai huruf ilat. Nah, karena dijazam hilang kan huruf ilatnya, makanya dia menjadi pendek. Yattaqi pendek itu, jangan dibaca panjang, ya. Wa may yattaqillah itu sebagai jadi man sebagai adatus syart dalam hal ini berupa isim ismu syart. Kemudian yattaqi inilah fi'il yang dijazam yang pertama, ya, sebagai jumlatus syart. Kemudian ya Allah itu maf'ul bihi, ya, dari kata ayat. Kemudian yaj'al ini jawab syaratnya, jawab syarat. Jadi kata ja'ala yaj'alu kalau dijazam sukun dia menjadi yaj'al. Cukup jelas, ya. Di barang siapa bertakwa kepada Allah maka dia jadikan baginya jalan keluar. Kemudian ada ma dan mahma. Kalau man tadi untuk yang berakal, ma dan mahma ini yang tidak berakal. Jadi kalau man itu siapa, kalau di bawah ma dan mahma itu apa saja, apapun yang begini maka begitu, ya. Misalnya ada dua contoh ayat di sini, ya. Di keduanya merupakan isma syaratin li ghairil aqil, ya, isim syarat untuk yang tidak berakal. Ya, berakal itu ya benda-benda, ya. Contohnya nanti di bawah itu perbuatan, apa yang kalian perbuat. Berarti kan perbuatan toh. Nah, itu tidak berakal. Dalam surah Al-Baqarah, ya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa saja yang kalian perbuat berupa kebaikan, ya'lamhu Allah, maka Allah mengetahuinya. Jadi ma-nya sebagai apa? Sebagai ismu syart atau adatus syart yang berupa isim. Kemudian fi'il syaratnya taf'alu, makanya dia majzum kan, aslinya taf'aluna, itu al-asmaul khamsah, dijazam dengan menghapus nun. Taf'aluna menjadi taf'alu. Ma taf'alu min khairin itu sebagai kalimat apa, adatus syart dan kalimat syarat. Jawabannya apa? Ya'lamhullah, maka Allah mengetahuinya. Makanya ya'lam itu dijazam, tanda jazamnya sukun, ya, karena berupa fi'il mudhari sahih akhir. Jadi kata alima ya'lamu majzum menjadi ya'lam. Kenapa dia dijazam? Karena jawab syarat. Ya, cukup jelas, ya. Jadi fungsi adawatus syart yang ada di sini menjazam dua fi'il mudhari, yang ada pada syarat dan yang ada pada jawaban. Kemudian contoh yang kedua ini mahma. Mahma artinya sama dengan ma, ya, untuk ghairul aqil sama. Dalam suratul A'raf, mahma ta'tina bihi min ayatil listasharana biha
fama nahnu laka bimu'minin. Jadi mahma sebagai adatus syart, ya, berupa ismu syart. Ta'tina ini sebagai kalimat syaratnya. Ya, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Jadi ta'tina sebagai fi'il yang di fi'il mudhari yang dijazm sebagai apa? Sebagai syarat. Ta'tina itu dari kata ta'ti, ata ya'ti. Ya, ada huruf illat di ujungnya kan? Jadi ata ya'ti. Nah, ada huruf illat begini. Karena majzum dihapus huruf illatnya menjadi ya'ti. Atau kalau dalam kasus ini pakai ta, mudhari'nya ta. Pelakunya anta. Ya, ma ta'tina bihi litas ya, ma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Jawabannya mana? Itu fama nahnu laka bimu'minin. Hanya saja karena bukan fi'il mudhari, maka tidak kelihatan dia di jazm. Nanti namanya fi mahal. Ya, fi mahalli jazm. Nanti ada i'rabnya di belakang. Ini kita fokus ke maknanya dulu saja ya. Makna dari adawatus syart. Kemudian mata wa ayyana. Dua ini maknanya sama. Kapan? Kapanpun begini maka begitu. Kapan saja begini maka begitu. Isma syartin liz zaman. Ini isim syarat, dua isim syarat untuk menunjukkan zaman. Kapan ya? When. Contohnya nahu mata tusafir usafir ma'ak. Kapanpun engkau safar maka aku safar bersamamu. Mata sebagai adatus syart, isim ya, ismu syart. Tusafir sebagai jumlatus syart. Majzum dia fi'il mudhari sahih akhir dari kata safara yusafiru. Ya, yusafiru diubah taknya menjadi ya-nya menjadi ta, tusafiru karena pelakunya anta. Tusafiru dijazam dengan sukun. Mata tusafir. Itu sebagai adatus syart dan jawab syarat kalimat fi'il syarat. Jawabannya di belakang usafir. Usafir ma'ak. Ya, usafir sebagai jawabus syart. Fi'il mudhari sama-sama sahih akhir ya, maka dijazamnya dengan sukun ya. Safaro yusafiru, kalau pelakunya ana menjadi usafir. Ya, cukup jelas ya. Jadi kapanpun engkau safar, aku safar bersama. Aku akan safar bersama. Atau pakai ayyana juga ya, bisa ayyana tazhab azhab ma'ak. Kapanpun engkau berangkat, aku berangkat bersama. Jadi ayyana sebagai adatus syart berupa isim ya, ismus syart. Tazhab ini fi'il mudhari yang berupa fi'il syaratnya. Ya, fi'il mudhari sahih akhir. Ya, zahaba yazhabu. Itu fi'il madhinya zahaba, fi'il mudharinya yazhabu. Yazhabu diubah pelakunya jadi anta menjadi tazhab. Ya, tazhabu. Karena dijazam disukunlah dia ya. Tazhabu. Kalau pelakunya saya azhabu. Nah, ini dia sebagai jawabnya. Azhab majzum bis sukun. Ya, majzum wa alamatu jazmihi sukun. Jadi mata ayyana itu untuk menunjukkan zaman. Jadi, kapanpun, kapan saja ya, kapanpun atau kapan saja. Kalau yang menunjukkan tempat atau isim syarat untuk makan itu ada 3 ya, aina, haitsuma, anna ya. Aina, haitsuma, anna. Nah, ini asma'us syartin lil makan. Jadi dimanapun atau dimana saja begini maka begitu. Dimanapun begini maka begitu. Contohnya ya, nahu qauluhu ta'ala dalam suratun Nahl ini,
aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Ya. Aina ma ini sebagai adatus syart yang berupa ismus syart. Yuwajjihu, ya ini fi'il syaratnya yuwajjih. Nah, dari kata wajjaha yuwajjihu, mengarahkan wajah, menghadapkan, dimanapun dia menghadapkan wajahnya. Yuwajjih disukun, ini sahih akhir ya, wajjaha yuwajjihu dijazam menjadi yuwajjih. La ya'ti bi khair, nah itu jawabannya ya. La ya'ti bi khair, jawaban syaratnya. Nah, karena ya'ti fi'il mudhari dijazm dia kan, sama dengan tadi ini kan. Nah, kalau tadi kan ta'ti, ini ya'ti, taknya diganti ya saja ya. Ata ya'ti, ada huruf illat di ujungnya, dijazm dengan menghapus huruf illat, jadi hilang ya huruf ya-nya. Semakna dengan ainama juga adalah haitsuma ya. Haitsuma yanzil dzul ilmi yukram. Haitsuma adatus syart ya, dia menunjukkan apa? Menunjukkan tempat, makan. Jadi di mana saja yanzil itu arti harfiahnya turun. Di mana saja turun orang yang berilmu, atau di mana saja pergi orang yang berilmu itu, atau di mana saja tinggal. Jadi yanzil itu kemudian juga bisa bermakna tinggal ya. Arti awalnya turun, tapi lama-lama berkembang maknanya. Salah satu maknanya adalah tinggal. Makanya rumah tinggal itu dalam bahasa Arab salah satunya menggunakan kata manzil ya, manzil. Nah, itu dari kata ini. Jadi dimanapun tinggal orang yang berilmu, yukram, dia dimuliakan. Yanzil ini sebagai fi'il syaratnya majzum ya, dari kata nazala yanzilu, dijazm karena ada haitsuma, tanda jazmnya sukun ya. Zul ilmi ini sebagai fa'ilnya ya, bentuk idhafah. Kemudian yukram berupa jawaban, ini jawaban syaratnya ya, fi'il mudhari. Yukram ini bentuk pasif atau bentuk majhul dari kata yukrim. Jadi akrama yukrimu, artinya memuliakan. Jadi kalau dipasifkan yukramu, dimuliakan. Yukramu ya, dijazam jadi sukun yukram. Dimanapun tinggal orang yang berilmu, dia dimuliakan. Atau dimanapun orang yang berilmu tinggal, dia dimuliakan. Yang juga semakna dengan ainama dan haitsuma adalah lafaz anna. Nah, ini taskun. Taskun ini mirip juga dengan yanzil tadi kan. Kalau yanzil itu tempatnya manzil, kalau taskun ini apa? Maskan, tempat tinggal juga. Bentuk jamaknya masakin. Masakin itu bukan orang miskin ya, maskan. Jadi wa masakin thayyibatan fi jannati adan ya, masakin, tempat-tempat tinggal ya. Dari kata sakana yaskunu, fa'ilnya anta menjadi taskunu. Taskunu majzum karena ada anna ya, dijazam tandanya sukun ya, sahih akhir ya. Anna taskun, dimanapun engkau tinggal, askun ma'ak, aku tinggal bersama. Askun ini jawaban majzum juga ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi sudah 10 ya tadi ya. Nah, jadi in, izma itu artinya sama. Jika begini maka begitu ya. Jika artinya sama in dan izma, itu harf ya. Kemudian man ini spesifik untuk yang berakal. Siapapun, siapa saja. Kalau yang tidak berakal itu kita pakai ma atau mahma ya, dua itu. Kemudian ada syarat untuk tempat dan waktu ya, waktu dan tempat ya. Kalau waktu mata dan ayyana, kalau tempat ada 3 ya.
Ainama, haitsuma, anna. Nah, kemudian yang terakhir ini, yang 11, Ayyu ini ismu syaratin, dia isim syarat juga, yasluhu lil aqil, ya, yasluhu lil aqil, bisa untuk yang berakal, wa ghairil aqil, bisa untuk yang tidak berakal, waz zamani wal makan, bisa juga untuk keterangan apa? Waktu dan tempat. Bisa juga untuk menunjukkan waktu dan tempat. Jadi maknanya bisa banyak ini ayat. Bisa semua makna yang tadi itu kan. Nah, dengan catatan apa? Dari mana pemanaannya? Ala hasbil mudhafi ilaihi. Sesuai dengan mudhaf ilaihi. Bentuk mudhaf ilaihi. Karena ayat itu idhofah strukturnya nanti ya. Contoh begini. Kita sandarkan dia kepada lafaz insan. Ayyu insanin ya'mal khairan yajid thawaba amalih. Nah, berarti ay di sini lil aqil, siapapun. Kita terjemahkan dia dengan siapapun. Siapa saja. Ayyu insanin, siapa saja manusia atau siapapun insan ya'mal khairan. Nah, ini ya'mal ini fi'il syaratnya. Yang beramal khair, beramal kebaikan. Jawabannya mana? Yajid thawaba amalih, dia akan mendapati pahala amalnya. Jadi di sini dia dimanai lil aqil li'annal mudhafa ilaihi aqil, karena mudhaf ilaihinya yakni lafaz insan itu adalah lil aqil. Paham ya? Makanya diterjemahkan sama dengan man, siapapun atau siapa saja manusia yang beramal kebaikan maka akan mendapati pahala amalnya. Nah, fi'il yang majzumnya ada dua ya, ya'mal sebagai fi'il syarat dan yajid sebagai jawaban syarat itu. Di ya'mal itu dari kata amila ya'malu, beramal ya. Kalau yajid wajada yajidu, mendapati ya. Nah, itu tadi contoh yang disandarkan atau mudhaf ilaihinya berupa akil. Bagaimana kalau ghairul akil? Nah, kan diterjemahkan atau dimaknai sebagai apa ya. Misalnya di sini disandarkan kepada kata kitab ya. Ayya kitabin taqra tastafid minhu ya, apa saja kitab atau apapun kitab yang engkau baca, tastafid minhu, engkau akan mendapatkan faidah darinya. Atau kitab apa saja yang engkau baca, bisa juga diterjemahkan begitu ya. Kalau mau pakai sesuai urutan, apapun atau apa saja kitab yang Anda baca. Nih di sini ainnya dibaca fathah ya, ai ya, karena dia apa? Dinasab. Dia maf'ul ya, yang dikedepankan. Maf'ul dari kata taqra ya. Tapi dia berfungsi sebagai adatus syart ya. Nah, taqra ini sebagai fi'il majzum yang pertama. Karena dia sebagai fi'il syarat. Yang dijazm kedua yang mana? Tastafid. Kalau taqra itu dari kata qara'a yaqra'u, membaca. Ya, qara'a yaqra'u, yaqra'u diubah pelakunya jadi anta, taqra'u ya, dijazm karena sahih akhir disukun kan, taqra'. Nah, kalau tastafid ini dari kata istafada yastafidu ya. Di yastafidu kita ubah fa'ilnya jadi anta, tastafidu. Nah, kan begini dia, tastafidu, engkau mendapat faidah. Cuman karena dia dijazm, ini sahih akhir kan, jazmnya dengan apa? Sukun. Nah, ketemu dua sukun lagi kan, iltiqa'us sakinain dalam ilmu sharaf. Nah, itu salah satu alasan dihapusnya huruf. Nah, jadi dia tastafid. Tidak panjang lagi, tastafid. Nah, dalam contoh ini ayyahuna li ghairil akil ya. Bukan li ghairil akil ya, li ghairil akil.
Itu untuk ghairul akil. Li'annal mudhafa ilaihi ghairu akil, karena mudhaf ilaihi nya kata yang disandarkan kepadanya, yang dia sandari itu adalah ghair akil. Dalam hal ini lafaz kitab. Cukup jelas ya? Nah, kalau dia disandarkan kepada zaman, kan diterjemahkan kapan? Kapanpun. Jadi, contoh di sini, ayya yaumin tasum asum. Kapanpun hari engkau berpuasa, aku berpuasa. Ya. Di sini dia disandarkan ayyahuna liz zaman. Ya, li'anna al-mudhafa ilaihi zaman. Ya. Jadi dikaitkan dengan waktu atau zaman, kapan, ya, kapan saja hari engkau berpuasa, aku berpuasa. Jadi fi'il majzumnya tasum, ini yang pertama dari kata sama yasumu. Yasumu diubah pelakunya jadi anta menjadi tasumu. Kalau dijazm menjadi tasum. Jadi sama yasumu jadi tasumu. Ini dijazm sukun kan? Ini tadi juga sukun wawunya. Kaidah yang di atas tadi kita pakai lagi, bertemu dua sukun. Jadi tasum. Kemudian fi'il kedua yang dijazm adalah lafaz asum. Asum juga sama ya. Cuman beda pelaku saja. Kalau di atas itu anta, tasum. Kalau asum berarti ana. Ya. Di asumu dijazm menjadi asum. Di ayyahuna liz-zaman li'anna al-mudhaf ilaihi zaman. Ya. Kemudian ayya makanin tajlis ajlis. Ya. Sama juga kan? Jadi ayya dua-dua ini sebagai zarf, terangan. Makanya dia dibaca ayya. Nah, dia sebagai adatus syart. Sandarnya ya, tergantung kita mau maknai waktu atau tempat. Kalau di atas yaum waktu kan berarti liz-zaman. Kalau di bawah makan berarti tempat kan? Dimanapun tempat tajlis Anda duduk, ajlis, aku juga duduk di situ. Dimanapun tempat engkau duduk, aku duduk. Jadi dari kata jalasa yajlisu, duduk. Jalasa yajlisu. Yajlisu kita ubah pelakunya menjadi anta tajlisu, menjadi pelaku ana ajlisu. Kalau dijazm sukunkan saja karena sahih akhir. Ya. Tajlis ajlis. Ayyahuna lil makan lian al mudhaf ilaihi makan. Ya. Kemudian ada sedikit catatan tambih di sini berkaitan dengan ayyu. La tusta'malu ayyu illa mudhafah. Nah, tidak digunakan ay kecuali mudhafah. Jadi dia selalu bersandar. Ini dalam pembahasan syarat ini dia selalu bersandar. Kama sabaqa, sebagaimana yang sudah lewat tadi ya, sebagaimana contoh-contoh sebelumnya. Contoh yang lain, wa nahwu qaulihi ta'ala dalam suratul Qasas. Ayyamal ajalaini qadaitu fala 'udwana 'alayya. Ini surah Al-Qasas ya. Ayyamal, cuma di sini tidak ada fi'il mudhari yang dijazm. Ya. Jadi jumlah syaratnya bukan fi'il mudhari, jumlah jawabun syaratnya juga bukan. Hanya saja ini yang mau dikasih contoh kan ai. Yang mau dijelaskan tuh ai itu selalu disandarkan. Ayyamal ajalaini, batas ya, mana saja dari dua batas qadha itu ya, fala urwana itu qadha itu sebagai apa ya, itu jumlah syarat ya, fala urwana alayya ini sebagai jawaban. Tidak ada yang dijazam secara langsung ya, karena bukan fi'il mudhari, tapi sekedar untuk menunjukkan bahwa ai itu disandarkan. Hanya saja waqad yuhzaful mudhafu ilaihi wa yu'awwadu anhu tanwin. Terkadang dihapus mudhaf ilaihi. Ya. Diganti wa yu'awwadu anhu tanwin, dan digantikan darinya tanwin. Jadi atau juga wa yu'awwidu anhu tanwin
yang menggantikannya tanwin. Dihapus idhofahnya. Mudhaf ilaihi maksudnya dihapus, akhirnya ditanwinkan. Misalnya dalam suratul Isra, nahu qouli ta'ala ayyan. Ya. Ayyan ya dalam surah Al-Isra ini. Itu kan harusnya apa? Ayyama. Ya. Tapi dihapus mudhaf ilaihinya, maka diganti dengan tanwin, ayyan. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Waqad tuzadu ma ba'da ay kama fil ayataini sabiqain ya. Jadi terkadang ditambahkan ma setelah ay sebagaimana pada dua ayat di atas. Jadi pada contoh yang pertama ayyamal ajlaini, al ajlaini itu mudhaf ilaihinya dari kata ayya. Kalau pada contoh yang kedua tidak ada mudhaf ilaihinya, enggak ada. Jadi ditanwinkan ya. Jadi tapi catatannya selalu mudhaf ya. Jadi ay itu selalu mudhaf, hanya saja terkadang dihapus. Nah, kalau dihapus maka tanwinnya ditulis ya, sebagai pengganti dari mudhaf ilaihi yang dihapus. Dan terkadang setelah ay itu ada kata ma. Jadi hati-hati ma-nya di situ itu tambahan ya, bukan mudhaf ilaihinya itu ya. Jadi pada contoh yang di atas ayyamal ajlaini ya, mudhaf ilaihinya adalah lafaz al ajlaini. Kalau yang di bawah jadi hapus. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini sedikit catatan tentang ay. Ada yang mau disampaikan sampai sini? Silakan. Ini ayat kapan membaca ayu, kapan membaca ayya? Oh ya, itu tergantung marfu mansubnya. Kalau ayu berarti marfu. Ya, seperti contoh yang pertama, ayu insanin. Itu berarti marfu kan? Mubtada. Kalau di bawah ayya kitabin taqra, itu maf'ulun bihi yang dikedepankan. Ya, kalau ayya yaumin ya itu kan bentuk dzaraf. Ya, sama dengan di bawah ayya makanin. Cuma di atas itu dzarful zaman, kalau yang di bawah dzarful makan. Jadi bergantung itu ya. Karena ay itu mu'rab. Ya, bisa mengalami i'rab, rafa, nasab atau jar. Kalau ada tuh syarat yang lain itu mabni. Jadi semua ada tuh syarat yang 10 itu selain ai kan 11 dengan ai. 10-nya itu merupakan ada tuh syarat yang mabni. Baik yang berupa isim apalagi yang berupa harf. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang lain? Silakan. Tiba-tiba ayat ini bisa sebagai kan ada mudhafnya yang dihilangkan. Iya. Apakah ayat ini sebagai tan bukan Ustaz? Sebagai apa? Tanwin iwad. Ya memang tanwin iwad kan, makanya disebut tadi yu'awwidu anhu tanwin. Dia sebagai pengganti. Pengganti dari apa? Dari mudhaf ilaihi yang dihapus. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya. Nanti insya Allah. Oh masih ada, silakan. Makna dari mata sama ayah itu kapan pun. Ya. Nanti dia statement, bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan. Kan kalau syarat ini bentuk kalimat syarat itu jika maka. Nah, gitu, jika maka. Bisa negatif juga.
Jika tidak begini maka begitu, atau jika begini maka tidak begitu. Bisa negatif, bisa positif, tapi bukan pertanyaan, ya, bukan istifham. Jadi semua kata-kata syarat ini kan sebetulnya bisa jadi istifham, toh. Man misalnya kan bisa istifham, toh. Man anta, man rabbuka, dah. Tapi pada saat dia berfungsi sebagai istifham, dia Enggak, bukan jawazim. Kalau berfungsi sebagai selain syarat bukan jawazim, bukan amil jazm. Dia baru jawazim itu kalau sebagai adawatus syart. berarti kita tahu kalau dia itu jawazim, jadi kita tahu maknanya. Ya, ketika tahu syaratnya, sebenarnya tidak mesti tahu mana. Tadi itu kan ada rukun syarat, itu yang harus kita perhatikan, toh. 3 rukun syarat tadi apa? Adatus syart, jumlatus syart, dan jawab syart. Kalau kita bisa kenali ini, meskipun kita nggak tahu nih jumlah syaratnya artinya apa sih, tuzakir itu kita nggak tahu artinya. Ya, in tuzakir tanjah, misalnya kita nggak tahu artinya tuzakir, kita nggak tahu artinya tanjah, tapi kita tahu ini kalimat syarat. Karena dia formulanya itu. Ya, kan rukun ini terpenuhi. Toh? Misalnya dalam surah apa? Az-Zalzalah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu kan bukan bertanya mannya. Kita tahu itu kalimat syarat. Kenapa? Man. Faman, mannya itu sebagai adatus syarat. Ya'mal misqala dzarratin khairan, ini jumlah syaratnya. Yarahu, ini jawaban syaratnya. Di bawahnya juga sama kan? Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Oh, ini strukturnya syarat. Makanya jazm kan? Faman ya'mal, yarahu juga jazm itu, majzum itu. Kan itu kan ada huruf ilat alif dari kata ro'a, yara, hilang jadi pendek bacanya kan, yara. Ya. Jadi kalau ada biasanya gini, jika maka gitu. Jika begini maka begitu. Siapapun yang begini maka begitu, atau barang siapa begini maka begitu. Apa saja yang begini maka begitu. Kapan saja begini maka begitu. Jadi itu struktur yang bisa kita rasakan meskipun kita nggak tahu artinya. Begini dan begitunya kita nggak tahu artinya nih. Siapa begini maka begitu, kita nggak tahu. Begini apa, begitu apa, kita nggak tahu. Tapi kita kenali struktur itu. Maka kita bisa menyimpulkan ini kalimat syarat yang begini. Ya, maka dijazm. Kalau berupa fi'il mudhari, ya. Karena nanti tidak semua jumlah syarat atau jawaban syaratnya fi'il mudhari. Nah, itu di pembahasan berikutnya nanti ada bentuk-bentuk macam-macam kan. Suwarus syarti ma'al jawab. Bentuk-bentuk syarat serta jawaban. Jadi ada dua-duanya fi'il mudhari, ada juga dua-duanya fi'il madhi, ada yang syaratnya madhi jawaban mudhari, ada yang syaratnya mudhari jawabannya madhi, ya, ada yang syaratnya mudhari atau madhi tapi jawabannya jumlah dan sebagainya. Jadi itu beberapa variasi. Tapi kita sudah bisa kenali struktur pokoknya tadi itu 3 itu. Terlepas nanti komponennya seperti apa, tapi struktur pokoknya 3. Ada kata tugas syaratnya, ada tuh syarat, ada jumlah tuh syarat, ada jumlah jawab. Begitu saja. Kita bisa tahu, oh ini mesti berupa kalimat syarat. Ya, Allah Ta'ala. Ini kita pelan-pelan ya karena masih cukup panjang ya, dan saya juga agak lelah ini malam ya. Tapi mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa kita pahami ya. Setidaknya antum kenal 11 adatus syarat itu dengan maknanya. Tahu maknanya? Nah, 2 huruf yang pertama itu sama. In dan izma ya. Kemudian di bawahnya yang isim itu ada yang untuk akil, ada yang ghairul akil, ada untuk zaman, ada untuk makan. Ya. Khusus untuk ai itu ada catatan. Ya. Ai itu bisa masuk ke makna yang beragam sesuai dengan mudhaf ilaihinya apa. Makanya kita harus agak jeli kalau melihat ai ini. Apa mudhaf ilaihinya? Karena maknanya itu sangat bergantung pada mudhaf ilaihi. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Khufillah ya. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan mendatang sudah bisa kita tuntaskan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.